Halo Bapak Ibu Guru hebat, ketemu lagi dengan saya Maria Goretti Sulastri, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2, yakni Filosofi Pendidikan KHD dan Nilai serta peran guru penggerak. Refleksi model yang digunakan adalah model 4P. Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan atau rencana. Bagian yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah yang pertama, ketika saya memahami maksud dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru wajib menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Yang kedua, murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani. Maka petani atau guru hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik, bukan merubah benih padi menjadi tanaman jagung. Selanjutnya, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah yang pertama, saat saya mengetahui bahwa guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun harus juga menjalani kelima peran guru penggerak. Yang kedua, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran guru penggerak tersebut agar dapat menguatkan nilai guru penggerak dalam diri saya. Yang ketiga, saya pun mulai merubah cara pandang saya terhadap murid, menyikapi segala cara berpikir dan perilakunya, serta memberikan pembelajaran sesuai tahapan tumbuh kembang anak. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah yang pertama, kita perlu memahami prinsip dasar Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menuntun agar dapat mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, untuk mencapai tujuan pendidikan, maka guru penggerak harus memiliki dan menerapkan nilai-nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaborasi, dan inovatif. Berikut adalah refleksi yang kedua, yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanaman yang tersenyum bahagia karena datangnya hujan. Saya sangat bersyukur mendapat kesempatan belajar ini. Saya mendapatkan kesempatan emas untuk berbenah diri menjadi pendidik yang lebih baik. Saya mendapat pencerahan bagaimana cara mendidik dan menuntun murid. Saya tidak menganggap bahwa keberhasilan belajar murid hanya dilihat dari ketuntasan materi, melainkan harus dilihat dari segala aspek. Refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa guru dikatakan gagal jika murid mendapat nilai yang rendah. Setiap murid yang berperilaku buruk tidak mendapat tempat di hati saya, tanpa saya mencari tahu apa penyebab murid berperilaku buruk. Sekarang, saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kodrat masing-masing dan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Murid dengan karakteristik yang beragam memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda, sehingga pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan murid sesuai kodrat alam dan zaman. Refleksi yang keempat, penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang
untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid agar berperan aktif. Kedua, rutin melakukan refleksi pembelajaran. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan rekan guru terkait pengembangan inovasi pembelajaran, misalkan pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka, penggunaan Canva dalam pembuatan materi ajar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Salam guru penggerak.